Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpi Wahyudi dengan NIM 2108963 dari kelas PJKRD angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik coughing dalam aktivitas olahraga. Nah, seperti kita ketahui, setiap orang akan selalu dihadapkan pada sejumlah stimulus yang memberikan pengalaman kita terhadap dirinya. Nah, dalam dunia olahraga, atlet yang berprestasi atau terlibat dalam cabang olahraga harus mempunyai kemampuan dalam mengatasi berbagai stimulus yang berpotensi memberikan pengalaman stres. Contoh stimulus seperti kecaman dari perasaan akibat terkena kelelahan, kelemahan yang dimiliki atlet, baik kelemahan fisik maupun kelemahan mental atau sumber-sumber lain yang mengakibatkan terjadinya stres. Nah, atlet yang aktif dalam dunia olahraga, baik daerah, nasional, ataupun internasional, harus mempunyai kemampuan dalam mengatasi stres, yang lazim disebut coughing. Nah, coughing ini adalah suatu kemampuan ketika atlet dapat dengan cepat mengatasi atau menyesuaikan diri terhadap tuntutan lingkungan, baik internal maupun eksternal, atau berbagai permasalahan dan aspek-aspek yang kurang menyenangkan gitu yang diterima oleh diri atlet itu sendiri. Nah, coughing ini merupakan salah satu istilah yang sudah sangat dikenal gitu oleh para pelatih dan para atlet dalam kaitannya dengan teknik atau strategi untuk mengelola tuntutan lingkungan baik secara internal maupun eksternal, khususnya tuntutan dalam lingkungan latihan dan pertandingan olahraga. Nah, meskipun begitu, jika dimaknai secara harfiah, coughing ini berarti penanggulangan. Nah, istilah coughing biasanya dirangkai dengan istilah perilaku dan ketegangan sehingga dikenal istilah perasa penanggulangan, tingkah laku atau coughing behavior, dan perasa penanggulangan, ketegangan, coughing stress. Nah, coughing behavior merujuk kepada sembarang tingkah laku ketika individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dengan tujuan menyelesaikan sesuatu. Adapun coughing stress berorientasi pada apa yang dilakukan seseorang untuk mengatasi situasi stres atau tuntutan lingkungan. Nah, menurut Black tahun 2018, coughing stress berarti cara atau teknik yang digunakan seseorang dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau emosi-emosi negatif yang mengancam kesenangan diri. Nah, coughing ini berasal dari kata dasar cope, merupakan singkatan yang menggambarkan 4 strategi kognitif dan perilaku yang digunakan untuk mengatasi stimulus atau masukan-masukan yang tidak menyenangkan dan bersumber dari orang lain menurut Ansel tahun 2012. Kemudian ada kerangka konseptual coughing. Nah, aktivitas coughing dalam olahraga adalah proses penyesuaian dengan penampilan atlet dalam aktivitas olahraga. Nah, maksudnya atlet melakukan coughing terhadap situasi-situasi yang mengakibatkan munculnya perasaan tegang dan cemas. Nah, dalam situasi tersebut tentunya harus melibatkan aspek kognitif, emosional, psikologis, dan komponen perilaku sebagai kompetensi yang dimiliki atlet. Setiap sistem tersebut merupakan kemampuan sumber-sumber perilaku coughing yang mampu mengatasi tuntutan-tuntutan. Kemudian ada pengukuran keterampilan coughing. Untuk mengukur coughing stres yang dilakukan seseorang, terlebih dahulu harus ditentukan subjek dan bagaimana subjek tersebut merekonstruksi cara yang digunakan dalam menghadapi situasi yang menyebabkan stres dan menceritakan tentang segala sesuatu yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukannya. Nah, subjek tersebut harus mengungkapkan pengalaman dan perasaan hidupnya serta sesuatu yang dapat dilakukan dengan keadaan tersebut. Dengan demikian, akan mengunggah suatu perilaku yang dapat diidentifikasi sebagai coughing stress. Nah, selanjutnya menentukan alat atau instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur coughing stress. Kemudian ada strategi coughing yang digunakan atlet log. Nah, strategi coughing yang digunakan saat sangat beraneka ragam gitu sehingga mereka benar-benar dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Nah, atlet top ini harus mampu melakukan pencegahan terhadap berbagai macam penyebab stres
dalam mengatasi stres atau situasi yang tidak menyenangkan. Kemudian ada evaluasi dan perencanaan strategi. Nah, dalam mengevaluasi dan merencanakan strategi coping, biasanya seseorang menggunakan 3 teknik yang memungkinkan dapat merencanakan strategi dengan efektif ketika strategi tersebut adalah yang pertama mempelajari lawan, membaca lawan baru, dan memahami kondisi. Nah, dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa coping ini adalah upaya seseorang baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotor untuk mengelola tuntutan eksternal dan internal secara spesifik. Nah, coping behavior adalah sembarang tingkah laku ketika seseorang individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu. Sedangkan coping stress merupakan metode yang digunakan seseorang dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau emosi-emosi negatif yang mengancam keseimbangan diri. Nah, ada 2 jenis coping, yaitu strategi coping yang difokuskan pada masalah dan difokuskan pada emosi. Yang kedua, strategi coping yang difokuskan pada masalah berorientasi pada upaya untuk merendahkan atau mengurangi stimulus lingkungan yang menyebabkan respon stres. Nah, beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam coping stress ini adalah yang pertama, evaluasi dan pernyataan strategi terdiri atas mempelajari lawan, membaca lawan baru, dan memahami kondisi. Yang kedua, strategi psikologi proaktif terdiri atas membangun kepercayaan dan mempertahankan konsentrasi. Yang ketiga, strategi psikologis reaktif terdiri atas relinci dan self-talk. Yang keempat, strategi pada saat mengalami cedera dan strategi pada saat terjadi kelelahan dengan asosiasi dan disosiasi. Ada 4 strategi dan gaya coping yang berbeda. Yang pertama, coping yang harus terfokus pada masalah mendekat. Coping yang harus terfokus pada emosi mendekat. Yang ketiga, coping yang terfokus pada masalah menghindar, dan coping yang terfokus pada emosi menghindar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.